Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau mencontohkan sebuah tepukan. Tepuk apa kabar? Anak-anak tirukan ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Bisa anak-anak? Ayo bareng-bareng. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak sudah belajar? Sudah? Alhamdulillah. Ini masuk semua ya? Masuk semua? Ya, pintar. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Nah, coba sekarang ibu tanya. Contoh-contoh sikap kepahlawan itu seperti apa sih? Yang pertama, contohnya. Ini di gambar sudah ibu kasih contoh ya. Contohnya menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, belajar dengan tekun. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Nah, itu termasuk contoh-contoh sikap kepahlawanan. Lalu siapa sih orang yang bisa kita sebut sebagai pahlawan? Ada siapa saja? Contohnya yang pertama, guru. Yang kedua, ada orang tua. Yang ketiga, siapa? Teman yang mau membantu teman yang lain. Nah, itu contoh orang-orang yang bisa kita sebut sebagai pahlawan. Orang tua kita, kakak kita, kakek nenek kita, guru kita, teman kita, itu bisa disebut sebagai pahlawan. Coba sebutkan contoh-contoh sikap kepahlawanan. Ayo, siapa yang mau? Yang pertama, apa? Menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, belajar dengan tekun. Yang ketiga, pintar menolong teman. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, menjaga lingkungan sekitar. Jadi contoh sikap kepahlawanan itu ada banyak. Contohnya yang kelima tadi, menjaga lingkungan sekitar. Ketika kelas kita kotor, maka disapu. Ketika halaman kotor, maka dibersihkan. Yang terakhir, bertanggung jawab. Nah, itu contoh 6 sikap yang menunjukkan sikap-sikap kepahlawanan. Nah, anak-anak, di sini ibu punya bacaan. Siapa yang bisa baca? Ada yang mau bantu ibu? Pintar. Nah, sekarang ibu baca ya. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh penjuru kerajaan. Para petani sangat senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut. Jadi di sini Raja Tarumanegara itu berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup dengan aman dan tentram.
Sebagai wujud kecintaan rakyat Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kaki Raja Purnawarman ini diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Kiaru Tewon. Pintar. Nah, sekarang Ibu punya soal anak-anak. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa? Pinter. Membangun saluran air dan memberantas perompak. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ayo, siapa yang bisa jawab? Contohnya, bertanggung jawab, lalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, bersikap adil dan berani. Yang ketiga, apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Apa yang dirasakan? Merasa bahagia, terus merasa senang dan merasa tentram. Pintar. Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Bagaimana perasaannya anak-anak? Sedih, tidak tentram, tidak senang, dan kacau. Jadi ketika rajanya itu tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Nah, Ibu punya contoh tokoh-tokoh pahlawan. Nah, di sini ada beberapa contoh tokoh kepahlawanan. Coba diperhatikan. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda. Dari mana anak-anak? Kerajaan Aceh. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin yang biasa dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Itu berasal dari kerajaan Gorontalo, Makassar. Yang ketiga ada Raja Balaputra Dewa, berasal dari Palembang. Dan yang terakhir ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, sekarang tugasnya apa, Bu? Nah, setiap anak Ibu minta kalian untuk menyebutkan satu saja nama pahlawan dan peninggalannya. Dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Dikerjakan siapa nama rajanya dan apa saja peninggalannya. 5 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, silahkan dikumpulkan di meja paling depan. Sudah semua? Pintar. Nah, anak-anak, sikap kepahlawanan itu sangat penting untuk dimiliki. Nah, sikap kepahlawanan itu seperti cahaya yang menerangi, jadi memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti halnya cahaya juga begitu, mendatangkan banyak manfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cahaya. Cahaya itu berasal dari apa? Sumber cahaya. Apa saja sih benda-benda yang disebut sebagai sumber cahaya? Contohnya matahari, lampu, senter, dan bintang. Nah, cahaya itu ternyata memiliki banyak sifat. Yang pertama, contohnya cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat diuraikan, serta cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini ada sebuah percobaan ya anak-anak. Kalian lihat gambarnya. Ini percobaan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Jadi di depannya anak laki-laki itu diberi sebuah karton 1, 2, 3 itu diberi lubang yang lurus. Lalu di belakang karton ketiga itu diberi sebuah cahaya lilin. Nah, ketika kita perhatikan dari lubang yang pertama, kedua, dan ketiga, itu terlihat bahwasannya cahaya itu terlihat melalui karton yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat secara lurus, tidak bengkok. Maka ini adalah sikap cahaya yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Benarkah cahaya itu menembus benda bening? Benar. Contohnya seperti apa? Ketika kita punya gelas bening lalu kita senter, maka cahaya senter itu bisa menembus gelas bening tadi. Nah, ini disebut dengan cahaya menembus benda bening. Ini ada contohnya ya anak-anak. Diperhatikan gambarnya. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Apa buktinya, Bu? Cahaya dapat dipantulkan. Nah,
Contohnya ketika kita berkaca, mau berangkat sekolah kita bercermin. Kita berdandan terlebih dahulu, lalu kita bisa melihat gambarnya kita di kaca, di cermin, itu disebut cahaya dapat dipantulkan. Pinter. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Contohnya air, Bu. Kenapa airnya? Air dimasukkan ke dalam gelas bening, lalu kita kasih pensil, maka yang terlihat pensil itu bengkok, padahal aslinya lurus. Maka itu disebut dengan cahaya dapat dibiaskan. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Benarkah? Benar. Jadi contohnya pelangi, dari satu warna menjadi banyak warna, itu cahaya dapat diuraikan. Anak-anak, ibu kasih tugas ya. Mau? Jadi ibu bentuk 5 anak. Yang pertama, bentuk beberapa kelompok ya. Kelompok pertama melakukan percobaan bahwa cahaya itu merambat lurus dan cahaya itu menembus benda bening. Kelompok kedua percobaan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Dan kelompok yang terakhir, ketiga, cahaya dapat diuraikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Percobaannya gimana, Bu? Seperti yang ibu contohkan tadi, di video atau di foto, lalu nanti dikumpulkan ya anak-anak gambarnya bahwa kalian sudah melakukan percobaan. Bisa? Bisa. Minggu depan kita kumpulkan. Contoh cahaya menembus benda bening itu gambarnya seperti ini, Bu. Kita sudah melakukan percobaan. Contoh cahaya dapat diuraikan itu seperti ini, Bu. Ini gambarnya. Nah, seperti itu ya. Bisa? Nah, anak-anak sekarang karena kita sudah belajar banyak hal, sekarang kita ice breaking dulu ya, pemanasan ya. Kita tepuk anak soleh. Bisa anak-anak? Bisa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Allah sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, pinter. Nah, anak-anak, ciri anak yang soleh itu contohnya rajin sholat, rajin ngaji, orang tua pun dihormati, cinta Allah sampai mati. Itu ciri orang yang soleh. Lalu bagaimana, Bu, kalau ada orang yang pelit, ada orang yang boros, itu termasuk orang yang soleh apa bukan? Bukan. Nah, anak-anak di zaman dahulu itu ternyata ada orang yang memiliki sifat kikir, pelit. Nah, di sini ada cerita bahwasannya kaya itu membawa celaka. Ibu bacakan ya, didengarkan ya. Kaya membawa celaka. Ada seorang miskin bernama Sa'labah yang sangat rajin beribadah. Namun karena sudah bosan dan sangat sengsara dengan kemiskinannya, tiba-tiba Sa'labah berkeinginan ke hidupnya untuk berubah. Suatu hari ia meminta didoakan kepada Rasulullah agar Allah memberinya rezeki yang melimpah. Setelah didoakan Rasul, Sa'labah pun berubah menjadi orang yang kaya raya, yang memiliki kambing yang banyak. Namun sayang, karena sibuk mengurus kambingnya yang banyak, Sa'labah menjadi jarang sholat. Bahkan lama-kelamaan ia tidak pernah lagi sholat ke masjid. Suatu hari Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Namun Sa'labah menolak menyerahkan zakatnya. Mengetahui hal itu, Rasulullah pun kecewa dan murka dengan mengatakan, "Celakalah engkau wahai Sa'labah." Saat Rasulullah SAW wafat, Sa'labah baru sadar dengan kelalaiannya. Ia kemudian menemui Khalifah Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya. Namun apa yang terjadi? Khalifah Abu Bakar tidak bersedia menerima zakatnya. Hal yang serupa ini juga terjadi kepada sahabat Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan. Mereka tidak pernah mau menerima zakat dari Sa'labah. Nah, sampai akhirnya Sa'labah ini meninggal, namun zakatnya tetap selalu ditolak. Nah, ini adalah contoh kaya yang bawa celaka. Ketika ada orang yang kaya, lalu dia itu tidak mau bersedekah, tidak mau beramal, itu membawa celaka. Lalu apa sih hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Sa'labah? Yang pertama, apa anak-anak? Ya, pintar. Kita harus menepati janji.
Pada awalnya Sa'labah ini berjanji bahwasannya jika dia kaya, dia tetap mau beribadah kepada Allah, mau bersedekah. Namun apa yang terjadi? Dia mengingkari janjinya. Begitupun dengan anak-anak. Ketika anak-anak berjanji, "Bu, saya janji Bu, besok tidak akan datang terlambat, besok akan mengerjakan tugas." Maka harus benar-benar ditepati janjinya, tidak boleh ingkar janji. Pintar. Yang kedua apa? Kita harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika Allah sudah memerintahkan kita untuk sholat, bersedekah, membayar zakat, puasa, maka itu harus kita lakukan. Menghormati orang tua, menghormati guru, menyayangi teman, peduli terhadap lingkungan, itu harus kita lakukan karena itu adalah perintah dari Allah. Namun sebaliknya, ketika Allah melarang kita untuk berbuat tidak baik, mengolok-olok teman, mengejek, menggunjing teman, lalu bersikap boros dan tidak mau bayar zakat, itu harus kita hindari karena Allah melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Pintar. Yang ketiga apa? Ya, pintar. Kita harus qanaah dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi sedikit atau sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus bersyukur dengan mengucapkan apa anak-anak? Alhamdulillah. Pinter. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sudah paham anak-anak? Paham. Jadi kita sudah belajar banyak ya hari ini. Belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan, raja-raja yang memiliki sikap-sikap kepahlawanan, tentang cahaya dan kisah Sa'labah. Ada yang masih belum paham anak-anak? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita tutup dan kita akhiri pembelajaran ini, kita tepuk-tepuk dulu ya. Ayo dirapikan duduknya anak-anak. Dirapikan dulu. Iya, pintar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan bersikap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Anak-anak hati-hati ya pulangnya, yang rajin belajarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.